Marketplace adalah sarana termudah dalam berjualan online di era digital saat ini. Banyak orang sukses berjualan di marketplace. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara berjualan di salah satu marketplace di Indonesia, yaitu Tokopedia. Bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan. Oke, cara buka toko di marketplace Tokopedia. Nah, Tokopedia ini adalah salah satu marketplace, termasuk salah satu marketplace yang lama di Indonesia. Bahkan bisa menjadi, bisa dikatakan pionirnya marketplace saat ini. Meskipun sebelum-sebelumnya ada seperti Kaskus dan lain sebagainya, kayak Toko Bagus dan lain sebagainya. Cuman Tokopedia ini produk dalam negeri yang menginspirasi semua marketplace, seperti habis itu terhadap Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, terus ada Lazada dan lain sebagainya. Dan Tokopedia ini juga memiliki banyak sekali pelanggan atau traffic. Nah, sumber traffic itulah yang kita cari kan untuk mendapatkan orderan. Oleh sebab itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara buka toko di marketplace Tokopedia. Nah, apa saja sih yang wajib disiapkan? Seperti video-video sebelumnya, seperti buka toko di Shopee, di Lazada, kurang lebih datanya itu sama, yaitu pertama email yang aktif. Yang kedua, password. Siapkan password, biasanya passwordnya itu kombinasi antara simbol, huruf besar, huruf kecil, dan angka, atau bisa juga huruf besar, huruf kecil saja, atau huruf besar, huruf kecil, dan angka. Ini tergantung, tapi biasanya siapkan password itu, kalau saya pribadi itu biasanya simbol, huruf besar, huruf kecil, dan angka. Itu kombinasinya yang paling kuat biasanya. Nah, setelah itu nomor telepon yang aktif, karena nomor telepon ini untuk menerima OTP, kode untuk bisa registrasi. Nah, perlu diingat teman-teman juga, jangan pernah memberikan kode OTP ke siapapun. Kode OTP itu berlaku hanya sekali dan ada batas waktunya. Makanya kalau ketika ada kode OTP masuk, itu pastikan teman-teman tahu siapa yang login. Kalau misal nggak tahu, abaikan saja. Terus foto buku rekening. Fungsinya untuk nantinya menarik dana dari Tokopedia ketika ada penjualan. Nah, foto buku rekening ini yang terlihat nama dan nomor rekeningnya. Biasanya buku rekening kalau dibalik pas dibuka gitu nanti ada nama dan nomor rekeningnya serta cabang mana. Nah, buku rekening ini juga bebas, teman-teman mau pakai rekening bank apa, mau pakai bank BCA boleh, bank BNI boleh, BRI boleh, Panin boleh, CIMB Niaga boleh, terserah yang teman-teman punya. Nggak harus pakai rekening misal BCA, nggak harus. Yang penting rekeningnya aktif dan teman-teman menggunakan rekening tersebut. Terus foto KTP. Nah, foto KTP ini yang nampak foto dan detail KTP-nya. Terus foto NPWP jika ada. Jika teman-teman punya NPWP, silahkan dipakai. Kalau nggak punya, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Biasanya itu opsional atau pilihan. Nah, kecuali besok kalau sudah diwajibkan, baru teman-teman wajib buat kalau misal belum punya. Tapi kalau sekarang masih sebagai opsional. Saran saya, kalau nggak penting nggak usah dibuat. Seperti itu sih. Monggo, itu tergantung kita masing-masing. Terus nama toko. Nah, nama toko ini juga penting karena ini bisa jadi branding kita, meskipun jalur yang teman-teman gunakan itu bukan jalur branding, tapi suatu saat pasti konsumen juga akan menghafalkan, oh toko itu loh, pernah beli di mana? Di toko A, pernah dibeli di mana? Di toko B, dan lain sebagainya. Dan pastikan nama toko itu nama
yang mengandung spirit atau semangat atau doa atau harapan. Jangan asal-asalan. Nggak perlu pakai akhiran shop atau online shop, nggak perlu. Nama yang tepat aja, misal kayak Hot and Cream atau apa kayak gitu, atau Geliga. Nah, itu kan suatu merek, nama, brand. Nah, itu harapannya apa? Ketika kita punya nama seperti itu, nama yang bagus, itu harapannya ke depannya akan mempermudah untuk branding. Nah, kalau teman-teman langsung pakai jalur branding, ya silahkan, nama itu pasti penting untuk sebuah branding. Terus logo, nah logo juga penting karena orang akan lebih mudah menghafal logo. Oh, ketika melihat centang, itu berarti orang-orang langsung nangkepnya itu merek Nike atau Nike, nah itu, atau lain sebagainya lah. Yang jelas punya logo. Logo juga ada silsilahnya, teman-teman jangan asal buat logo. Nah, nanti kemungkinan kita akan membahas di video berikutnya tentang cara membuat logo yang baik dan benar. Filosofinya harus teman-teman pahami. Karena logo itu juga berpengaruh. Jangan gonta-ganti logo. Kalau bisa sekali buat logo itu yang kita gunakan, dan kalau bisa dipatenkan, dihaki atau di branding lah, seperti itu. Siapkan ya email, password, nomor telepon, foto buku rekening, foto KTP, foto NPWP jika ada, nama toko, dan logo. Setelah itu tahap berikutnya supaya toko segera terverifikasi sistem itu 1. Siapkan minimal 5 produk. Nah, kita ini kan mau jualan, jadi kita harus punya produk. Nah, kalau teman-teman belum punya produk, itu teman-teman bisa gabung di dagangankita.com. Ada ratusan bahkan ribuan varian yang bisa teman-teman jual. Keuntungannya apa? Teman-teman nggak perlu repot foto. Teman-teman nggak perlu repot nyiapkan barang, teman-teman nggak perlu repot untuk mencari produk apa sih yang akan dijual dan lain sebagainya. Di dagangankita.com semua kita fasilitasi, bahkan kita bimbing teman-teman sampai bisa, dan gratis. Nah, itu yang paling penting, karena di luar sana pasti bayar. Kalau teman-teman di Jogja, teman-teman bisa langsung datang ke warehouse kita untuk belajar bersama atau belajar bareng, tapi dengan ketentuan janjian dulu. Nah, nanti belajarnya bisa sama saya atau dengan mentor-mentor yang lainnya. Seperti itu. Siapkan minimal 5 produk. Terus siapkan minimal 5 judul. Karena 5 produk pasti 5 judul. Ini nanti juga kita akan belajar gimana turunan-turunan dari 5 produk tersebut. Turunan kata kunci dari 5 produk tersebut dan lain sebagainya, nanti kita bahas secara detail di video-video selanjutnya. Karena kalau kita bahas di video ini akan terlalu panjang kali lebar, nanti malah nggak fokus. Kita fokus ke buka toko dulu aja, karena itu kuncinya. Terus siapkan 5 deskripsi. Nah, karena 5 produk, 5 judul, pasti 5 deskripsi. Kalau produknya beda-beda, tapi kalau produknya sama, misal cuma beda varian, ya 5 judul sama 1 deskripsi nggak apa-apa, karena produknya sama, cuma nanti ditambahin misal judul 1 untuk warna merah, judul 2 untuk warna biru, nah nanti tinggal deskripsinya tambahin warna biru, warna merah, dan lain sebagainya. Nanti juga kita ajarkan cara optimasi uploadan yang baik dan benar. Terus siapkan gambar produk. Nah, gambar produk ini juga penting. Teman-teman pastikan produknya itu ketika difoto detailnya terlihat. Nggak harus pakai kamera bagus, nggak harus pakai model yang bagus. Yang penting jelas dulu untuk di awal. Nah, di sini juga ada keuntungan kalau teman-teman gabung di dagangankita.com, fotonya kita siapkan. Teman-teman mau pakai model, kita ada modelnya. Teman-teman cuma mau background putih dengan misal tas ditaruh, kita juga bisa. Kita siapkan semua. Nggak hanya produknya, tapi gambarnya, konten, video pun kita buatkan bisa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada gratis, ada juga yang
berbayar. Berbayarnya di sini bukan berbayar belajar ya, tapi berbayar jika teman-teman request sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena kan nanti kita buatkan konsep baru. Nah, itu bisa nanti dibicarakan dengan adminnya. Yang pasti tidak mahal. Nah, itu. Terus desain toko. Nah, ini kita bahas gambarannya dulu, nanti baru kita praktekkan. Karena kalau nggak saya jelaskan alurnya, nanti tiba-tiba langsung dipraktekkan buka toko, teman-teman bingung. Ini saya mau seperti apa kan gitu. Nah, makanya kita jelaskan dulu, kita buka dulu pemikirannya. Ternyata buka toko itu bukan hanya buka toko toh, harus disiapkan apa supaya nggak berhenti di tengah jalan. Habis buka toko bingung mau ngapain. Nah, ini makanya kita jelaskan dulu, nanti langsung kita praktekkan setelah ini. Pasti kita praktekkan. Jadi tonton sampai habis. Desain toko. Nah, siapkan banner toko. Nah, banner toko itu teman-teman bisa desain sendiri. Kalau misal teman-teman gabung dengan dagangankita.com, teman-teman juga bisa request. Kalau cuman banner toko sih kita kasih gratis, nggak masalah. Yang penting nggak banyak-banyak ya. Terus siapkan gambar menarik untuk dekorasi toko. Terus buat kategori toko. Nah, ini ketiganya ini penting sekali. Karena apa? Ketika kita membuat banner yang bagus, itu konsumen akan betah di toko kita. Karena menarik. Tapi kalau desain bannernya berantakan, orang-orang, wah ini toko asal-asalan. Terus gambar yang menarik. Nah, gambar-gambar yang bagus nanti bisa dikolaborasikan dengan produk-produknya. Misal satu gambar untuk kategori apa dan lain sebagainya. Terus buat kategori toko. Nah, kategori toko ini mempermudah untuk konsumen kalau mau mencari barang-barang tertentu jika teman-teman menjual jenis-jenis barang yang banyak. Tapi kalau teman-teman cuma jual sepatu, ya buat kategorinya satu aja sepatu. Tinggal nanti sepatu olahraga, sepatu casual, sepatu apa dan lain sebagainya. Nah, jika tidak bisa menggunakan CorelDRAW, kan biasanya kalau desain itu kalau yang bagus itu kalau nggak CorelDRAW, Photoshop atau Adobe Illustrator atau AI. Nah, itu kalau teman-teman nggak bisa menggunakan CorelDRAW atau Photoshop atau AI, itu gunakan Canva. Nah, teman-teman bisa langsung googling canva.co.id atau canva.com. Nah, itu nanti di situ teman-teman registrasi biasanya gratis. Kalau teman-teman mau menggunakan fasilitas yang lebih, teman-teman bisa berlangganan di Canva. Saya nggak menyarankan untuk yang membeli bajakan, tapi kalau bisa, kalau mau langganan yang resmi. Kalau nggak salah berapa? 90.000 atau 75.000 sebulan. Teman-teman bisa desain sepuasnya. Dan bagus. Saya nggak promosiin Canva loh. Terus buat promosi awal. Nah, ini juga penting. Setelah kita buka toko, setelah kita lanjutannya kita upload produk, nanti terus dekorasi toko, habis itu kita buat promo-promonya. Karena promosi itu penting. Semua lini bisnis itu pasti menggunakan promosi untuk bisnisnya. Sekecil apapun dan sebaik mungkin. Kalau bisnis-bisnis besar coba bisa dilihat kayak bisnis kayak rokok dan lain sebagainya itu. Mereka sebenarnya kalau misalnya kayak gudang garam, kayak Sampurna, sebenarnya nggak perlu mereka pasang-pasang banner besar di di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang udah tahu kok. Tapi kenapa mereka masih memasang? Itu karena supaya orang-orang tahu bahwa mereka itu masih eksis gitu loh. Masih berpromosi. Nah, itu apalagi kita yang baru memulai ya harus promosi. Entah itu promosinya menggunakan voucher, entah itu sebar link atau lain sebagainya. Tapi di sini konteksnya kalau untuk di seller center itu buat voucher toko. Nah, voucher toko ini terserah teman-teman mau membuatnya seikhlasnya. Nah, untuk promosi itu kalau saya pribadi itu biasanya ukurannya tingkat keikhlasan kita untuk mengeluarkan budget terhadap promosi yang kita buat. Nah, itu patokannya keikhlasan.
Karena kalau kita nggak ikhlas, percuma juga dan nggak akan digunakan juga oleh konsumen. Karena kalau kita nggak ikhlas ketika ada yang ngeklaim voucher, aduh kena potongan voucher, aduh kena potongan dan lain sebagainya. Makanya tingkat keikhlasan itu teman-teman sendiri yang mengerti dan menentukan. Itu juga penting teman-teman harus hitung-hitung. Nah, untuk promosi sudah saya buatkan di video sebelumnya, itu bisa kalian tonton di channel YouTube dagangankita.com. Silahkan dicari. Nah, buat voucher toko, terus buat voucher pengikut. Nah, voucher pengikut ini fungsinya untuk pelanggan yang mau beli supaya mendapatkan voucher tambahan, dia harus follow toko kita atau ikuti toko kita. Nah, semakin banyak follower, ketika kita update sesuatu, pasti mereka dapat notif. Nah, itu juga bisa menjadi ladang traffic yang tinggi untuk keberlangsungan bisnis kita. Terus buat voucher pembeli baru. Nah, ini juga penting, pembeli-pembeli yang baru itu bisa dibuatkan voucher. Kalau misal menunya sudah muncul ya, kayaknya ada beberapa yang nggak muncul. Kalau toko baru itu biasanya ada beberapa menu yang tidak bisa diakses karena dibatasi. Tapi perlahan menu-menu yang ada itu pasti akan terbuka oleh sistem. Seiring berjalannya waktu ketika kita mengelola toko dan orderan-orderan masuk. Seperti itu. Buat voucher lainnya sesuai kebutuhan dan yang tersedia di menu promosi. Nah, itu ada voucher-voucher banyak. Nanti teman-teman bisa bisa cek gimana cara voucher-voucher yang lain yang bisa digunakan. Karena kalau saya jelaskan semua nanti terlalu panjang. Nah, ini juga saya nggak menjelaskan detailnya karena untuk detailnya ada di video berikutnya. Ini hanya gambarannya. Setelah A, B, C dan sebagainya. Terus top ads. Nah, kalau di Tokopedia itu namanya top ads atau iklan berbayar. Jika memiliki budget. Kalau nggak punya budget, jangan dipaksakan pakai organik. Nah, gitu. Iklan berbayar ini adalah opsional atau pilihan bagi yang memiliki dana lebih untuk anggaran iklan awal. Jika tidak memiliki anggaran, bisa memulai dengan cara organik. Cara organik ini adalah dengan memilih kata kunci yang tepat untuk judul, deskripsi, dan atribut lainnya pada saat kita upload produk. Nah, penting. Kalau teman-teman nggak punya budget, teman-teman harus pinter-pinter cari kata kunci yang tepat untuk produk tersebut supaya lebih mudah terindeks sistem dan lebih mudah dicari atau muncul ketika orang mencari. Nah, cara mencari kata kunci itu bisa dilihat di video cara upload produk. Nah, itu sudah saya jelaskan juga. Terus konsisten. Nah, konsisten kan selama minimal 90 hari lah. 90 hari itu berarti berapa? 3 bulan. Nah, teman-teman harus konsisten. Minimal 3 bulan pertama itu teman-teman harus selalu ada aktivitas di seller center. Terutama upload produk setiap hari. Terus pertanyaannya gini, kalau saya nggak punya produk banyak gimana? Ada caranya. Re-upload dengan judul baru. Jangan sama persis. Kalau sama persis nanti kena banned. Kena hapus sama sistem. Tapi kita buat dengan judul baru sebanyak-banyaknya. Apakah itu spam? Kalau menurut saya kalau asal judulnya beda-beda ya nggak masalah sih. Tapi kalau judulnya sama persis kan sama sistem langsung kedetek spam. Kalau nggak kedetek spam sama sistem berarti nggak masalah kan gitu. Terus cek data di bisnis analisis setiap minggunya untuk melihat perkembangan iklan kita. Oh ya, teman-teman perlu ingat juga, jangan pernah bermain fake order atau order palsu. Karena pertama, itu tidak berkah. Yang kedua, itu akan kedetek sistem dan malah resikonya toko teman-teman kena banned. Sekali lagi, jangan pernah lakukan fake order. Karena tanpa fake order pun saya berani jamin teman-teman bisa
dapat orderan. Asal teman-teman konsisten. Udah, kuncinya di konsisten. Nggak usah kepincut dengan fake order dan lain sebagainya. Saya sangat mengharamkan hal tersebut. Apalagi teman-teman sudah gabung di dagangankita.com. Kalau sampai ketahuan ada yang bermain fake order, kita langsung blacklist. Gitu. Terus lakukan tindakan optimasi atau evaluasi dari data yang didapatkan. Nah, dari cek bisnis analisis itu atau statistik, kalau di Tokopedia namanya statistik itu, nanti kita dapatkan, oh ternyata produk kita selama 1 minggu atau selama 1 bulan itu perjalanannya, trafficnya seperti ini, toko kita seperti ini. Nah, nanti bisa dioptimasi. Setiap toko itu pasti berbeda-beda cara optimasinya. Bahkan teman-teman sama-sama jual produk A dengan teman yang lain, itu juga cara optimasinya berbeda. Karena konsepnya rezeki setiap orang itu berbeda-beda. Jadi caranya pun berbeda-beda. Tapi kita akan ajarkan alur dasarnya. Nah, nanti teman-teman tinggal ngembangkan. Nah, kalau ada masalah baru didiskusikan. Siapa tahu dengan diskusi tersebut kita bisa mencari jalan keluarnya. Terus campaign. Nah, campaign ini juga penting. Kalau teman-teman nggak punya budget, campaign ini penting juga. Untuk toko baru biasanya belum bisa mengikuti banyak campaign. Nah, itu karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, toko baru itu biasanya aksesnya masih banyak yang dibatasi. Bahkan upload produk itu kayaknya nggak bisa banyak-banyak. Tapi nanti seiring berjalannya waktu pasti dibuka semua dan ditambah semua. Oleh sebab itu, campaign yang ada harus dimaksimalkan, selalu ikuti selama produk yang kita miliki masuk dalam kriteria campaign tersebut. Nah, cek terus. Makanya fungsinya 90 hari pertama itu pantau terus semua menu. Kalau ada yang kira-kira campaign ada yang bisa masuk, langsung ikuti. Campaign bisa masuk, ikuti. Promosi bisa masuk, ikuti, dan lain sebagainya. Nah, itu yang terpenting. Campaign adalah salah satu cara menaikkan traffic secara organik yang paling powerful selain pemilihan kata kunci yang tepat terhadap produk yang kita upload. Karena dengan campaign tersebut, sistem itu nge-boost terus. Oh, toko ini ikut campaign A, dia akan nge-push di campaign itu. Misal ikut WIB, nah itu nanti di-push WIB. Atau ikut ikut campaign lokal. Kalau misal Jogja, ikut campaign lokal Jogja, dan lain sebagainya. Terus statistik bisnis analisis. Untuk mengetahui perjalanan sebuah bisnis, dibutuhkan analisa yang baik dan benar. Dalam membaca bisnis analisis ada banyak cara dan banyak metode tergantung bagaimana cara kita menjalankan bisnis. Pada dasarnya, bisnis analisis tersebut menampilkan pertumbuhan iklan yang kita jalankan dan dapat diambil tindakan lebih untuk mendapatkan performa yang lebih maksimal. Setiap hari kita harus cek dan baca bisnis analisis yang tersedia di sistem dan lakukan tindakan segera jika memerlukan suatu tindakan. Biasanya setiap hari dicek, nanti per 1 minggu, per 2 minggu itu dioptimasi atau dianalisis secara menyeluruh. Kalau harian itu biasanya, oh hari ini sekian, hari ini masuk ini, hari ini seperti ini, besok harus seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita bahas di video-video berikutnya. Nah, langsung kita ke menu Google. Kok ke menu Google? Cut. Nah, kita langsung praktekkan aja, karena kalau kita jelaskan terlalu panjang, nanti malah durasinya terlalu kepanjangan, teman-teman bosan. Kurang lebih yang saya sampaikan di depan tadi itu adalah gambaran sebelum membuka toko itu apa saja sih yang harus disiapkan. Oke, kita langsung praktekkan aja untuk buka tokonya. Oke, kita langsung ke Google. Nah, saya lebih menyarankan teman-teman menggunakan laptop atau PC untuk semua aktivitas jualan. Karena itu akan mempermudah teman-teman untuk mengakses semua menu. Bukan tidak boleh menggunakan handphone, tapi
ini adalah bisnis. Kalau bisa, sebisa mungkin aksesnya menggunakan laptop atau PC. Karena di laptop atau PC itu nanti semua menu akan terbuka. Kalau di handphone itu biasanya keterbatasan. Tapi kalau teman-teman belum punya laptop, ya teman-teman bisa ke warnet lah untuk aksesnya. Tapi kalau untuk aktivitas hariannya, teman-teman bisa menggunakan handphone untuk balas chatting, untuk ngecek orderan, ngecek traffic, dan lain sebagainya itu bisa menggunakan handphone. Tapi kalau untuk aktivitas lainnya, saya sarankan menggunakan laptop atau komputer PC. Nah, langsung kita ke seller Tokopedia. Ketik seller Tokopedia atas sendiri ini. Terus habis itu, nah ini adalah tampilan Tokopedia seller. Kalau teman-teman sudah punya akun, teman-teman bisa langsung masuk di sini. Tapi kalau teman-teman belum punya, itu kita langsung klik daftar. Nah, di sini ada nomor handphone yang harus diisi. Nomor handphonenya pastikan yang aktif, yang teman-teman gunakan setiap hari atau yang teman-teman biasa pakai. Dan kalau bisa yang ada WhatsApp-nya, jangan yang tidak ada WhatsApp-nya, karena nanti mempermudah teman-teman untuk keberlangsungan ke depannya. Makanya jangan asal-asalan pakai nomor telepon. Kalau bisa ya nomor telepon itu satu aktif terus dan bisa digunakan berkelanjutan. Oke, kita langsung masukkan saja. Langsung klik daftar. Nah, kalau nomor telepon teman-teman belum pernah digunakan, biasanya langsung kayak gini. Tapi kalau misal udah digunakan, nanti di sini ada keterangan nomor telepon sudah pernah digunakan. Terus klik benar. Nah, ini ada dua metode teman-teman untuk verifikasi. Kalau teman-teman nomornya connect dengan WhatsApp, teman-teman bisa pakai WhatsApp. Tapi kalau tidak connect dengan WhatsApp, bisa melalui SMS. Karena nomor yang saya pakai ini tidak connect dengan WhatsApp, ya saya pakai SMS. Kita tunggu. Nah, jangan berikan kode OTP kayak gini ke orang lain ya. Pastikan kerahasiaannya. Dan kode OTP ini biasanya cuma sekali. Ketika nanti ngeklik lagi biasanya beda lagi kodenya. Makanya hati-hati. Karena banyak penipuan menggunakan kode OTP kayak gini. Nah, terus masukkan nama lengkap Anda. Nah, nama lengkap Anda. Nama kalian ya. Misal nih namanya ini. Nah, terus habis itu masukkan nama toko atau dan domain. Nah, ini nama toko aja. Nanti di sini akan domainnya akan muncul. Misal nama tokonya Berkah Sukses Bersama. Toko telah digunakan. Nah, kalau sudah digunakan gini, teman-teman harus punya alternatif nama toko. Biasanya kalau saya kasih titik. Nah, kayak gini. Berkah Sukses Bersama. Nah, kayak gini biasanya. Nah, kalau dia nggak merah berarti bisa dipakai. Nah, nanti nama tokonya seperti ini. Udah. Nah, habis itu terus lanjut. Jadi nanti kalau teman-teman mau share domain toko ya ini tokopedia.com/berkah sukses bersama -1. Nah, nanti kalau teman-teman ngisinya sesuai dengan nama toko teman-teman, ya nanti di sini sesuai dengan nama toko teman-teman. Langsung lanjut. Masukkan alamat toko. Nah, perlu diingat buat teman-teman semua yang mau gabung ke dagangankita.com dan menggunakan resi otomatis, pastikan alamatnya disamakan dengan alamat dagangankita.com. Tapi kalau teman-teman mau ngirim melalui
alamat teman-teman sendiri, dari wilayah teman-teman sendiri, ya diisi alamat teman-teman sendiri. Karena kalau untuk AWB otomatis atau resi otomatis itu harus dititik di tempat kita, karena nanti pick up-nya di tempat kita, di dagangankita.com. Nah itu nanti kalau teman-teman mau pakai resi otomatis, itu ikuti alamat yang saya ketik ini. Umbul Harjo. Nah ini kode posnya. Terus klik ini, habis itu selesai. Nah, ini adalah toko yang sudah kita buat. Apakah cukup hanya seperti ini? Tentu tidak. Tapi ini adalah tampilan nantinya toko teman-teman seperti ini. Di sini ada menu nama toko, terus nanti di sini ada saldo penjualan, di sini ada kredit top ads, itu adalah saldo iklan kalau kita iklan berbayar, terus di sini ada chatting, ada diskusi, ada produk. Nah, di menu kalau mau nambah produk, di menu ini ada menu tambah produk. Kalau mau lihat produk yang sudah diupload, di daftar produk, terus nanti kalau ada orderan di pesanan, kalau mau ngecek keberlangsungan toko atau data toko kita setiap hari, itu di statistik atau bisnis analisis, itu bisa dicek wawasan tokonya seperti apa, wawasan produknya seperti apa, dan lain sebagainya. Terus performa toko, performa toko ini nanti teman-teman sampai di level mana, terus sudah masuk ke power merchant yang apa, keunggulannya apa, nanti di sini akan akan terbaca. Bisa teman-teman analisis dan bisa diskusikan dengan saya juga bisa, dengan tim dagangankita.com juga bisa untuk langkah-langkah yang lebih baik dan gratis. Terus iklan. Nah, ini kita bisa promosikan mau seperti apa. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Di sini ada kupon saya. Kupon saya ini adalah voucher toko. Di sini ada flash sale Tokopedia, di sini ada bundling, di sini ada promosi Tokopedia, ada bebas ongkir. Kalau toko baru biasanya belum mendapat benefit gratis ongkir, teman-teman bisa buat gratis ongkir sendiri. Kalau teman-teman mau buat, nanti kita buatkan videonya kalau misal teman-teman belum paham. Terus habis itu pakai diskon dan lain sebagainya. Terus iklan top ads. Nah, ini kalau teman-teman punya budget, teman-teman bisa beriklan top ads di Tokopedia, bisa buat iklan baru dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan di video berikutnya. Ini saya jelaskan isinya itu seperti apa. Dan setelah ini kita akan mengisi data diri lengkap, yaitu email, nomor telepon tadi sudah buat daftar, terus buku rekening, dan verifikasi lain sebagainya. Terus nanti kalau ada dekorasi, nah ini dekorasi toko, teman-teman bisa dekor di sini, bisa gunakan template yang ada, teman-teman juga bisa desain sendiri. Terus habis itu ada kata pembeli, ada ulasan, ada komplain. Kalau ada komplain biasanya nanti di menu komplain, kalau ulasan teman-teman mau balas ulasan ada di menu ulasan. Terus ada bayar tagihan kalau teman-teman punya tagihan. Terus pusat edukasi, teman-teman bisa belajar lebih mendalam tentang Tokopedia, itu bisa melalui seller center juga ada. Tapi biasanya kayak gini kalau pemahaman teman-teman kurang cepat itu biasanya rumit. Makanya kalau misal ada sesuatu yang bisa didiskusikan dengan kita, silahkan diskusikan. Seperti itu. Terus ada bantuan Tokopedia Care, kalau teman-teman mengalami kendala di tokonya bisa ajukan komplain atau tanyakan ke pihak CS Tokopedia, tapi biasanya jawabannya seperti robot. Jadi kalau teman-teman nggak puas dengan jawaban tim Tokopedia, ya teman-teman harus legowo dan berpikir ulang untuk permasalahan tersebut.
Nah, terus habis itu pengaturan toko, pengaturan admin. Nah, kita fokus ke pengaturan toko dulu. Karena kita akan input data-data diri kita. Nah, di sini ada gambar toko, yaitu logo. Kalau teman-teman sudah punya, teman-teman bisa isi di sini gambar logonya. Terus deskripsi ini akan menggambarkan akan menjelaskan siapa sih toko kalian kan gitu. Deskripsinya seperti apa. Nah, nanti deskripsinya ini bisa teman-teman isi. Bisa diubah nanti diisi di sini. Bisa teman-teman jelaskan nama toko kita itu seperti apa, perjalanan kita itu menjual apa saja dan lain sebagainya. Terus setelah itu etalase itu kategori untuk toko kita. Nah, teman-teman bisa isi di sini, bisa tambahkan etalase. Misal etalase sepatu dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa tambahkan. Ini tambahkan produknya. Nanti teman-teman bisa tambahkan dan lain sebagainya. Itu bisa di sini nanti. Etalasenya mau berapa. Terus setelah itu ke jadwal operasional. Nah, jadwal operasional ini teman-teman harus ubah karena ini nanti juga berpengaruh di performa respon kita terhadap toko. Bukan berarti kalau kita isi sampai sampai jam 17 nanti toko kita tutup, enggak, tetap toko kita bisa dibeli orang 24 jam produk-produk kita, cuman sistem akan mendetek bahwa aktivitas kita itu di jam-jam kerja. Nah, teman-teman bisa isi, kalau teman-teman 24 jam silakan diisi, tapi kalau mau ada jam kerjanya ya di sini bisa diisi. Misal jam 9 sampai jam berapa, misal sampai jam 17. Dan seterusnya, ini nanti bisa teman-teman isi semua. Kalau mau 24 jam, 24 jam. Terus catatan, nah ini catatan ini informasi untuk konsumen kalau belanja di kita tuh harus seperti apa sih. Nah seperti itu, bisa kita tambahkan catatan. Misal ketentuan pengiriman Senin sampai Sabtu jam sekian dan lain sebagainya. Terus pengiriman, nah kita bisa aktifkan ekspedisi yang kita inginkan, yang ada di wilayah kita, yang ada di wilayah teman-teman semua. Nah itu ada apa aja, jangan semua dicentang karena nanti menyusahkan. Kalau di tempat teman-teman cuma ada JNE, ya tulis saja JNE, atau ada JNT juga JNT. Kalau rekomendasi ini biasanya nanti si cepat dan antar aja. Ada enggak di wilayah teman-teman semua? Kalau ada, ya rekomendasi oke, si cepat oke, antar aja oke. Misal di tempat teman-teman ada GoSend dan Grab Express, silakan. Kalau mau salah satunya monggo. Kalau ada Paxel, kalau Paxel ini biasanya kiriman makanan, itu frozen dan lain sebagainya, itu rekomendasi pakai Paxel, Rek dan lain sebagainya. Terus kalau sudah tinggal disimpan. Oh ini lokasi penjemputan. Nah lokasi penjemputan ini itu kalau teman-teman semua ingin menggunakan alamat atau AWB otomatis, teman-teman semua wajib isi alamat kita. Umbul Harjo. Nah, Umbul Harjo kita seret ke. Nah, ini kantor kita ada di Jalan Golo. Nah, ada di Jalan Golo nomor 11C, Kelurahan Pandean. Kasih dalam kurung dagangan kita.com supaya kurir paham. Nah, setelah itu pilih lokasi ini.
tulis alamat lokasi tambah komplek. Oh, 11B. Kalau di map kenanya 11B, padahal 11C itu. Nah, udah. Kalau 11B, padahal itu sebenarnya 11C itu, tapi di mapnya maunya segitu. Yes, nggak apa-apa. Nanti kurir udah paham kok. Kalau kita kasih not di dalam kurung dagangan kita.com, nanti mereka sudah tahu. Tapi kalau teman-teman menggunakan alamatnya sendiri-sendiri, ya diisi sesuai alamatnya sendiri-sendiri. Terus simpan. Oke. Setelah itu kita ke template balasan. Nah, ini teman-teman bisa gunakan template balasan untuk chatting konsumen yang tidak bisa langsung kita balas. Terus nanti layanan ada apa saja ini. Ini bisa kita aktifkan. Kalau mau tukar tambah, bayar di tempat, bisa kita aktifkan. Kalau teman-teman nggak mau bayar di tempat, ya nggak usah diaktifkan. Produk unggulan ini nanti bisa kalau sudah upgrade ke Power Margin, atau kalau sudah teman-teman bagus ininya perjalanan tokonya. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca juga Power Margin itu seperti apa. Terus setelah itu kita ke pengaturan admin. Pengaturan admin, kalau teman-teman mau atur admin bisa di sini. Bisa tambahkan admin. Mau adminnya siapa? Itu bisa teman-teman isi sendiri. Terus kita ke pengaturan akun. Nah, setelah pengaturan akun, teman-teman bisa tambahkan alamat, biodata diri. Biodata diri ini ada nama, ada foto. Foto ini logo. Teman-teman bisa buat, terus nanti bisa buat PIN-nya, terus di sini ada tanggal lahir, jenis kelamin, emailnya diisi. Pokoknya ini diisi semua ya, diisi lengkap. Jangan ada yang tertinggal. Nah, di sini nanti teman-teman bisa isi email, nanti ini selanjutnya. Ini terverifikasi, ini email, nanti teman-teman bisa bisa tambahkan email. Terus habis itu buat kata sandi. Nah, ini teman-teman penting harus membuat kata sandi. Nah, ini OTP lagi nih. Karena kata sandi itu untuk keamanan teman-teman semua. Harus yang bisa diingat ya, jangan asal-asalan. Kata sandi itu yang bisa kita ingat. Terus dicatat, kalau bisa data diri itu harus dicatat supaya tidak lupa. Karena kita kan kalau suruh ngapal biasanya males. Tapi kalau kita catat nanti mempermudah. Nah, udah terus masuk ke Tokopedia lagi. Maaf permintaannya, silakan coba beberapa menit lagi. Oke, kita login lagi dengan nomor handphone yang sudah kita daftarkan. Kita dapat OTP lagi. Pokoknya banyak banget OTP-nya. Dikit-dikit OTP gitu biasanya. Oke. Nah, buat PIN Tokopedia. Nah, PIN ini biasanya untuk nyairin dana ini. Nah, ini juga kalau PIN biasanya angka. Teman-teman bisa buat angka sesuai dengan keinginan teman-teman, misal 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, kita ke seller center. Terus ke pengaturan akun lagi, karena belum selesai. Nah, setelah itu daftar alamat, ini alamat teman-teman di sini 1, terus rekening bank. Nah, ini tambahkan rekening bank. Ini bisa pilih banknya teman-teman apa, bisa diisi di sini. Terus nomor rekeningnya berapa, nanti diperiksa. Setelah misal pilih CIM, terus diisi, terus periksa, nanti kalau sudah terverifikasi, simpan. Nah, nanti teman-teman akan dapat verifikasi untuk pengisian data rekening. Terus kalau teman-teman punya GoPay bisa diaktifkan juga.
atau punya OVO bisa diaktifkan juga. Itu silahkan teman-teman gunakan fasilitas yang ada. Pembayaran, kalau misal teman-teman mau belanja pakai apa ya pakai ini lah, yang lain sebagainya. Terus kita ke seller center lagi. Nah itu kurang lebih cara buka toko di Tokopedia seperti itu. Ini adalah tampilan Tokopedia yang akan setiap hari teman-teman kunjungi atau teman-teman cek setiap hari kalau ada orderan, nanti kalau ada pesanan biasanya di sini ada, cetak resi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun channel YouTube dagangankita.com. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau teman-teman bisa hubungi admin kita yang ada di box deskripsi. Nanti kita sematkan di situ. Dan teman-teman bisa kunjungi website resmi kita dagangankita.com. Silahkan teman-teman yang mau gabung, kita tunggu. Kalau yang belum mau gabung, mau menggunakan cara-cara yang kita jelaskan, boleh silahkan disimak video-video yang akan kita buat setiap minggunya. Biasanya kita upload setiap hari Jumat. Itu biasanya kita upload video baru. Makanya jangan lupa subscribe akun kita. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf kalau ada kendala dan lain sebagainya. Saya sebagai salah satu mentor di dagangankita.com siap membantu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.